Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada hari ini, minggu ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Tiba saatnya juga kami akan mendengar, menerima kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, supaya firman-Mu dihormati, diagungkan, ditinggikan, menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami, agar kami dapat menangkap, menyerap firman Tuhan dengan benar. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat kita beribadah, shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Doa harapan saya semoga Bapak Ibu sehat-sehat dan penuh sukacita. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Emi, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Pak Raymond juga terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara yang kekasih, ketika Ibu Pendeta Emi hubungi saya melalui WA, apakah Bapak bisa isi pelayanan tanggal 10 hari ini? Saya katakan siap, terima kasih Tuhan memberkati atas kepercayaannya. Saya berdoa Bu, langsung saya berdoa, saya bilang Tuhan, hamba-Mu telah memberikan kepercayaan kepada kami, pada saya untuk melayani. Lalu saya berdoa saudara, dan Tuhan taruh saya, Roh Kudus taruh firman Tuhan di hati saya dalam kitab Ayub pasal 40. Jadi saudara-saudara, hari ini saya tidak khotbah tentang kemerdekaan, karena dalam suasana kemerdekaan, tapi saya ingin ikuti apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara sudah pasang bendera? Sudah ya, jangan salah pasang saudara ya. Bendera kita merah putih, bukan warna hitam gambar tengkorak. Puji Tuhan. Walaupun saya tidak khotbah kemerdekaan, tapi saya beri pantun kemerdekaan saudara. Ada penyu dimakan buaya. Buayanya tinggal dalam muara. Dirgahayu Indonesia, semoga rakyatnya tetap sejahtera. Haleluya. Kita doakan terus Indonesia saudara supaya rakyatnya semakin sejahtera. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih, mari kita buka Alkitab kita. Alkitab ataupun Alkitab atau Alkipon ya, bukan kue kelepon ya saudara. Alkipon artinya Alkitab dalam handphone. Kita baca Ayub pasal 40 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring, sebab ini adalah firman Tuhan. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pengertian kita yang namanya badai itu menakutkan ya saudara. Yang namanya badai itu serem. Yang namanya badai itu pasti merugikan dan menghancurkan. Betul saudara ya? Tapi puji Tuhan saudara-saudara, di dalam Tuhan kita, justru badai itu bisa dipakai menjadi media untuk memberkati kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang secara logika tidak nyambung saudara. Tapi puji Tuhan tadi WL ya membawa kita lagu pujian penyembahan pertama, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan. Haleluya saudara. Ya, kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia selalu memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita perlu ketahui dulu sejarah kitab Ayub ya. Kitab Ayub itu ditulis tahun 1500 sampai 1900 sebelum Masehi. Sedangkan Masehi kita tahunnya sudah 2025 ya saudara. Jadi kalau dihitung sejarahnya, ditarik sejarahnya saudara-saudara, kitab Ayub itu sudah kurang lebih 4.000 tahun yang lampau. Ya, itu menurut sejarah. Dan saudara-saudara, waktu saya kuliah, salah satu dosen, dia ahli tafsir dan sejarah Alkitab. Dia mengatakan bahwa kitab Ayub ini adalah kitab yang paling tua di seluruh kitab perjanjian lama. Dari kitab Kejadian sampai Maliaki, kitab Ayublah kitab yang paling tua. Lalu maksud tujuan kitab ini ditulis saudara adalah yang perlu kita tangkap dan mengerti bahwa kitab Ayub menceritakan tentang keadilan Allah di dalam penderitaan manusia. Jadi saudara, walaupun manusia menderita,
Allah tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Ciptaannya yang mulia. Allah tidak tega, Allah tidak biarkan kalau manusia itu mengalami penderitaan. Sebab itu kitab Ayub mencatat, menulis tentang keadilan Allah di dalam penderitaan manusia. Apalagi kalau saudara manusia yang setia sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara hidup, saudara berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak biarkan kalau saudara mengalami penderitaan. Itu hebatnya. Ya. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kita melihat bagaimana ayat ini mencatat bahwa Allah menjawab Ayub di dalam badai. Apa maksudnya? Maksudnya saudara, Ayub itu adalah orang yang tadinya kaya raya, ya, orang yang serba berkecukupan, dan dia adalah orang yang setia. Kalau saudara baca Ayub pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan Ayub hidup di tanah Uz. Menurut geografi, tanah Uz itu sekarang ada di daerah Yordania, khususnya di tanah yang di tempat yang bernama Petra. Itu dulu Uz, ya. Ayub hidup di situ. Kalau saudara pergi Holy Land, ya, biasanya ada tiga jadwal kunjungan, ya, negara, baik Mesir, Yordania, dan Israel. Ya, saudara, kami pernah ikut tur, ada 3 kunjungan negara. Ya, kami ke Mesir ke gereja sampah, lalu kami ke Yordania di Petra. Di sana ada gunung-gunung batu yang diukir, ya, yang dipahat menjadi seperti rumah, seperti gedung yang begitu indah. Lalu masuk ke Yerusalem. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Ayub diceritakan dia hidup di tanah Uz, di daerah Petra, ya. Sekarang saudaraku sekalian, begitu salehnya, begitu setianya, tapi tiba-tiba dia mengalami satu musibah yang besar. Harta kekayaannya sekejap habis. Anak-anaknya dalam musibah sekejap mati semua. Lalu Ayub kena penyakit bisul dari kepala sampai kaki. Lalu istrinya tidak menopang dia lagi. Saudara, ini gambaran kesulitan, kesusahan Ayub yang sangat besar. Bagaikan badai dalam hidupnya. Secara manusia Ayub tidak sanggup. Secara manusia Ayub sangat berat menghadapi pergumulan hidupnya. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat di tengah badai itulah ayat Allah menjawab Ayub. Ya, dia mengalami pemulihan 2 kali lipat ganda. Nah, saudara-saudara, kalau saya teringat badai, saya teringat waktu Januari, ya, awal tahun 2025. Bagaimana saudara mendengar berita badai api yang membakar kota Los Angeles. Masih ingat saudara, ya? Ya, itu satu badai yang sangat dahsyat. Kenapa api tidak bisa dipadamkan? Padahal Amerika itu negara maju, negara modern. Tentunya alat-alat pemadam kebakarannya modern, dari mobil sampai pesawat. Tapi tetap saudara, sampai 70.000 hektar daerah Los Angeles terbakar habis. Kenapa saudara-saudara? Ternyata api itu dihembus dengan namanya badai. Badai Santa Ana. Saudara masih ingat, ya? Badai Santa Ana yang membuat api itu tidak bisa dikendalikan. Begitu cepat membakar semua rumah-rumah, lahan-lahan, ya, daerah Los Angeles. Saudara tahu nggak mengapa Allah izinkan terjadi? Karena Los Angeles itu ada banyak orang-orang kaya Amerika, artis-artis Amerika yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Dengan Allah izinkan terjadi badai api itu, saudara. Wah, saudara, kalau saudara baca, saya ikuti beritanya waktu itu, ya, korbannya ada banyak, sekitar 27 sampai 30, lalu yang hilang juga sekitar 30 orang lebih, bahkan bisa lebih, ya, yang hilang tidak bisa ditemukan karena sudah jadi abu. Bahkan harta kekayaan, saudaraku sekalian, kalau saya ikuti beritanya itu, ya, harta kekayaan yang terbakar itu sekitar 275 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu 4.500 triliun, saudara. Kalau dirupiahkan, ya, begitu ngeri, begitu dahsyat. Tetapi tahukah saudara, di balik badai Los Angeles itu, saudara, saya ikuti beritanya di pantai, apa itu, pantai Santa Ana, ya, banyak orang dibaptis, saudara. Baik itu pejabat-pejabat, baik itu artis-artis, orang-orang besar. Mereka berlomba-lomba, berbaris dibaptis, saudara, bertobat. Jadi di balik badai ada kebaikan bagi warga Los Angeles. Mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau hari-hari ini saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hidup yang seperti badai, yang seolah-olah saudara tidak sanggup menghadapinya. Tapi kalau engkau dalam Tuhan, kalau engkau setia kepada Tuhan, jangan takut saudara. Di dalam badai itu ada kebaikan-kebaikan Allah yang akan kita temukan di dalamnya.
Saudara-saudara, haleluya. Kalau saudara baca kitab Nabi Yunus, ya, SVD bisa dibuka ya. Kalau kita baca kitab Nabi Yunus, saudara-saudara, pasal pertama, ayat pertama. Yunus itu disuruh Allah pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang Niniwe yang jahat-jahat itu bertobat. Tetapi di ayat selanjutnya, saudara, Yunus malah lari ke Tarsis dengan menaik kapal. Nah, kalau saudara baca Yunus pasal 1 ayat 4. Di situ Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, Allah kirim badai yang besar. Sehingga kapal yang ditumpangi Yunus, saudara baca ayat-ayat selanjutnya, hampir tenggelam, dihantam gelombang badai yang besar. Singkat cerita saudara, akhirnya Yunus harus dilempar ke laut. Ketika Yunus dilempar ke laut, badai danau gelombang menjadi tenang. Akhirnya apa saudara? Firman Tuhan katakan di ayat-ayat terakhir pasal 1. Yunus diemplok. Apa itu diemplok? Ditelan oleh ikan besar. Di Alkitab ditulis ikan besar. Sekarang diberi pengertian ikan paus. Ya saudara. Kenapa? Karena ada satu arkeologi menemukan tengkorak ikan, saudara-saudara. Ternyata setelah diselidiki, ikan ini sejenis ikan paus yang besar. Namanya ikan paus sperma. Ya, ikan paus sperma namanya begitu, saudara ya. Lalu saudara, arkeologi ini menyelidik, ahli arkeologi ini menyelidik bahwa ternyata ikan paus ini, saudara, di dalam mulutnya itu ada 3 rongga ruangan. Ya, 3 rongga ruangan. Lalu ternyata jenis ikan paus ini adalah ikan yang memakan Yunus, ya, sama diperkirakan ikan yang memakan Yunus dan ikan paus ini adalah jenis ikan mamalia. Mamalia itu artinya dia bernapas dengan paru-paru. Jadi kalau ikan paus itu saudara, dia harus naik ke permukaan laut, dia hirup oksigen sebanyak-banyaknya lalu dia menyelam kembali. Dan jenis ikan paus ini adalah ikan yang bisa bertahan 3-1 minggu di dalam laut. Walaupun banyak orang bilang Alkitab itu bohong, Alkitab itu palsu, Alkitab itu nggak masuk akal. Masa ada manusia bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari? Tetapi sejarah ini, saudara, mendukung kebenaran firman Tuhan. Bahwa memang benar, jenis ikan ini, dia adalah jenis ikan mamalia, bernapas dengan paru-paru, dia menyimpan oksigen, dan bisa bertahan hidup sampai 1 minggu di dalam laut. Jadi saudara, Alkitab itu iya dan amin. Bahwa benar, ya, Yunus hidup ditelan ikan dan dia tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi saudara, firman Allah itu selalu iya dan amin. Walaupun ada banyak orang yang ingin ingin menjelekkan, ingin menjatuhkan Alkitab itu katanya sudah tidak asli, Alkitab itu adalah bohong, palsu dan sebagainya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya firman Allah itu iya dan amin. Haleluya. Akhirnya apa saudara? Yunus dikembalikan, dimutakan ke darat, dan Yunus akhirnya dia berangkat ke Niniwe memenuhi panggilan Tuhan. Walaupun tadinya sempat lari. Maknanya apa saudara cerita Yunus? Maknanya melalui badai, Yunus diingatkan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin kita dalam hidup ini, ya, kita sudah setia, kita merasa sudah benar iring Tuhan, tapi toh mengapa ada masalah, ada persoalan yang kita harus hadapi, bahkan persoalan itu terlalu berat bagi kita barangkali saudara. Ya, tapi percayalah saudara-saudara, walaupun tantangan masalah hidup saudara hari-hari ini bagaikan badai, ya, tapi percayalah saudara, ada maksud-maksud Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Ya, saudara, kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 14, bicara juga tentang badai ayat ini saudara-saudara. Dalam Injil Matius pasal yang ke-14, kita baca mulai ayat 24. Injil Matius pasal 14, ayat 24. Firman Allah berkata, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang datang dari depan yang begitu besar. Ya, badai. Saudara-saudara, kalau saudara lihat geografi Danau Galilea itu luas sekali, seperti lautan. Dan dia diapit gunung-gunung.
Dan angin sakal ini dia melewati celah-celah gunung. Sehingga angin ini bisa menjadi besar sekali, menjadi seperti badai, dan bisa membuat gelombang danau Galilea itu menjadi besar. Nah saudara lihat, Tuhan izinkan murid-murid menghadapi gelombang dan badai seperti ini. Akhirnya saudara baca ayat 27, Yesus datang menolong mereka dengan cara Yesus menenangkan angin dan badai. Ya, Yesus berkata, badai, angin, tenang. Langsung syuk, diam. Lalu saudara timbullah di ayat 33. Saudara lihat ini pelajaran bagus sekali. Di ayat 33, murid-murid berkata, ya, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Tadinya murid-murid masih ragu-ragu. Tadinya murid-murid masih samar-samar, siapakah Yesus yang sebenarnya? Tadinya murid-murid rasa menyembahnya kurang. Kita lihat. Bahkan ada murid-murid mungkin malas menyembah siapakah Yesus. Tapi dengan kejadian gelombang dan badai, mereka baru tahu, mereka baru kenal siapakah Yesus itu. Dan mereka berkata, sungguh engkau anak Allah. Saudara, seringkali juga hidup kita seperti itu. Kita mengalami banyak masalah, banyak persoalan, ya, banyak pergumulan. Ya, seringkali Tuhan izinkan datang karena mungkin kita sudah mulai jarang menyembah Tuhan, atau mungkin kita kurang percaya kepada Dia. Ya, kita kurang sungguh-sungguh kepada Dia. Sebab itu saudara-saudara, seringkali Tuhan izinkan media yang namanya badai untuk menggoyahkan kita, supaya kita sadar bahwa kita ini sudah kurang penyembahan, kita kurang setia berdoa, kita kurang memuji, memuliakan Tuhan. Tadi saya dengar suara Fani saat dia menyanyi, mempersiapkan diri untuk melayani. Wah, luar biasa, suaranya merdu dan Stefani pakai untuk melayani Tuhan, luar biasa. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca kitab surat Petrus, kita baca ya, 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Firman Allah berkata begini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau hari-hari ini pencobaan datang, masalah datang, ya, bagaikan badai yang begitu berat yang kita hadapi. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita, kalau kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, pencobaan-pencobaan yang berat, walaupun kita merasa kita sudah setia, kita sudah sungguh-sungguh iring Tuhan, tapi mengapa pencobaan, tantangan itu datang seperti badai menerpa kehidupan kita? Firman Tuhan katakan ayat 7, untuk memurnikan iman. Haleluya. Saudara, saya lihat dalam bahasa aslinya, kata memurnikan itu memakai kata katarsis. Katarsis. Ya, artinya apa? Dimurnikan itu dibersihkan. Dibersihkan. Jadi saudara-saudara, kita dapat pelajaran. Kalau tiba-tiba kita menghadapi satu masalah, satu persoalan, pergumulan hidup yang berat, bagaikan badai dalam hidup ini, Tuhan sedang membersihkan, memurnikan iman kita. Iman itu ada di hati, saudara. Ya, jadi Tuhan membersihkan, memurnikan hati kita. Apa maksudnya? Maksudnya supaya saudara menerima berkat Tuhan lebih besar lagi. Ya, selama saudara masih menyimpan hal-hal yang kotor, selama hati saudara belum bersih di hadapan Tuhan, Allah tidak maksimal memberkati saudara. Apalagi kalau saudara baca Yesaya pasal 59 ayat 1. Apa yang menghalangi doa-doa kita Tuhan tidak kabulkan? Apa yang menjadi penyebab Tuhan tidak mau menolong kita? Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan,
Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi mengapa kita sering orang Kristen merasa, kok Tuhan gak jawab doa saya? Kok Tuhan tidak menolong saya? Saya ini ada pergumulan Tuhan. Saya ada masalah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Di ayat 2 saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu, terhadap kamu, sehingga tidak mendengar doa kita, ialah segala dosamu. Jadi saudara, kadang-kadang kita nggak mengerti. Tapi puji Tuhan melalui firman Allah pada pagi hari. Kalau saudara sudah merasa setia, sungguh-sungguh iring Tuhan, tapi toh ada masalah, ada problema datang bagaikan badai dalam hidup saya. Percayalah saudara, pasti ada maksud-maksud Tuhan yang baik. Maksud-maksud Tuhan yang indah. Mungkin saja ya hidup kita ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Petrus katakan tadi, ia ingin memurnikan iman kita. Ia ingin membersihkan hidup kita, membersihkan hati kita. Sebab banyak orang Kristen saudara, ke gereja mah ke gereja, dosa jalan terus. Benar, tapi di sini tidak ada saudara ya. Tapi di tempat lain banyak. Ya. Saya berharap di sini tidak ada. Ya, banyak orang Kristen hari-hari ini ke gereja mah ke gereja, dosa jalan terus. Ya. Di sini tidak ada saudara, tapi di Indonesia banyak. Saya saudara, majelis gereja saya bilang saya tipe gembala yang kelihatannya alim-alim tapi keras. Saya pemain musik saya, maaf ya. Saya bilang kamu main musik di gereja loh. Biar kamu hebat, jago main gitar, main keyboard, main drum. Tapi kalau kamu gak diurapi kosong. Saya bilang, kalau kamu gak diurapi, ibadah kita tuh gak bisa tarik kuasa Tuhan. Juga rebana saya bilang, kamu rebana bukan cuma tahu nari-nari di depan. Tapi kamu itu pelayanan altar, di depan, tampilan kamu di depan. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Saya bilang, awas kalau Om Yudi sampai dengar, kamu macam-macam di luar gereja, berhenti. Baik rebana, baik pemain musik, WL singer, berhenti. Karena saya tidak mau kamu melayani di gereja, tapi kamu di luar hidup nggak karuan. Benar, ada satu laporan. Si Anu Om masih merokok, suka minum. Saya belum percaya karena cuma dengar kata orang kan. Bisa saja dia sentimen, dia iri dengan pemain musiknya. Saya minta berdoa, saya minta bukti. Kalau memang benar. Dan satu saat saudara-saudara tanpa saya sadari saya beli nasi kuning pagi-pagi. Saya lihat, lagi begini saudara. Langsung saya bilang, maaf, kamu saya ganti. Saudara bukan apa-apa, firman Tuhan bilang tadi Yesaya. Kita disiplinkan jemaat bukannya keras. Bukannya jahat, demi kebaikan dia. Saya bilang mau berhenti, kalau kamu berhenti merokok, minum, main musik lagi. Tapi kalau belum berhenti, jangan dulu. Demi kebaikan dia saudara, supaya dia tuh diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Begitu juga hidup kita saudara, kita iring Tuhan. Kalau masih ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar, terikat dengan dosa, kita nggak bisa diberkati Tuhan. Hidup di dunia saja tidak diberkati, apalagi kalau kita mati, masuk neraka saudara. Sebab itu kita harus serius iring Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh iring Tuhan, tidak main-main. Apalagi saudara kita hidup di akhir zaman. Kedatangan Tuhan udah begitu dekat. Saudara, kalau saudara di Indonesia belum seberapa, walaupun mungkin ada gejolak-gejolak sedikit ya, tentang masyarakat demo segala macam. Tapi kalau saudara ikuti berita Timur Tengah, waduh saudara, suhu politik yang memanas. Eropa sedang bersatu. Rusia, China juga sedang mempersiapkan senjata-senjata karena memang sudah tinggal tunggu bom waktu. Mereka akan perang. Jadi saudara bukan takut-takutin. Tapi sudah waktunya sekarang kita serius iring Tuhan. Sungguh-sungguh iring Tuhan, jangan main-main. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami banyak badai, persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup bagaikan badai. Bukan Tuhan benci kepada saudara. Bukan Tuhan tidak sayang kepada saudara. Tapi justru Tuhan izinkan demi kebaikan saudara. Haleluya. Sebab itu saudara kita lihat bagaimana ending dari kehidupan Ayub. Allah berkati dia. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayat terakhir. Firman Tuhan katakan, Allah
memulihkan Ayub. Allah memberkati Ayub 2 kali lipat. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Walaupun di dalam ayat 1 pasal 40, Ayub menghadapi badai yang besar. Tapi di dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dan sudah lihat, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Waduh saudara, kalau saya cuma baca ayat ini, tapi saudara nggak bandingkan di pasal 1, kayaknya ayat ini kurang seru. Tapi kalau saudara bandingkan di pasal 1, bagaimana kekayaan Ayub, ontanya sekian ribu, lembunya sekian ribu, ya, kambingnya sekian ribu. Wih saudara, begitu dipulihkan 2 kali lipat, saya hitung-hitung, buset, beribu-ribu hewannya Ayub dikembalikan. Anaknya yang meninggal 10 orang, dikembalikan 10. Dan di situ ditulis anak-anak Ayub cantik-cantik semua. Wah saudara-saudara, kalau Tuhan memulihkan kita, kalau Tuhan memberkati kita, tidak tanggung-tanggung. Sebab itu saudara, ya terkadang kita harus melewati badai yang akan membersihkan hidup kita, yang membersihkan hati kita. Tuhan memberkati. Kita nyanyi itu nyanyian Anugerah-Mu. Mari pemain musik.